Salah. Bukan Ken Dedes. Ternyata kalau di Paraton namanya itu Ken Dedes. Kalau Ken Dedes itu nama grup musik dangdut yang beda. Kalau Ken Dedes itu grup dangdut yang isinya perempuan semua. Ternyata kalau di Paraton itu pakai popet, bukan pakai taling. Jadi cara bacanya yang benar itu Ken Dedes. Ya, Ken Dedes. Kemudian Ken Arok itu ternyata di Paraton itu lebih banyak ditulis Ken Angrok. Nah itu. Jadi di buku ini saya teks aslinya saya cantumkan, terjemahannya juga dicantumkan dan penjelasan. Jadi itu seolah-olah itu naskahnya bombastis maksudnya. Apakah ada tendensi bahwa si pengarang entah dia siapa, seorang itu atau seorang persilah yang cari muka pada penguasa, seolah ini loh, saya punya sakit, saya punya kursi kepada engkau wahai baginda. Saya tuliskan tentang autobiografi engkau, tapi maaf, ada tendensi, misalkan jabatan saya tetap menjadi seorang penasihat kerajaan atau bagaimana? Saya tidak bisa memastikan Pak, karena tidak ada pembandingnya. Di negara Kertajaya itu cuma disebut pendiri Singasari namanya Sri Ranggang Rajasa, tidak diceritakan latar belakangnya bagaimana. Sedangkan Paraton itu secara detail menceritakan dia itu diadopsi maling, kemudian berburu, pintar. Dia itu pintar banget, cerdas orangnya, cepat bisa diajari apa cepat bisa. Tapi kemudian karena waktu kecil diadopsi oleh maling, makanya setelah lulus dari perguruan itu malah dia jadi bengkel. Itu diceritakan di situ. Apakah itu cerita kisah nyata atau hanya rekaman pengarangnya? Saya tidak bisa memastikan. Karena tidak ada pembandingnya. Mana yang mengungsi ke Bali ketika Majapahit ada huru hara tahun 1478. Jadi ada Brahmana yang mengungsi ke Bali, kemudian dia menulis Paraton ini ditulis di desa Mas, bukan di istana. Kenapa? Karena bahasanya bahasa Jawa Pertengahan, bahasa desa. Beda dengan Kuprapanca nulis Nagara Kertagama, bahasanya sastra tingkat tinggi, bahasa Jawa kuno, sastra mulik gitu ya. Kalau Paraton ini bahasanya simpel banget ya, istilahnya bahasa desa. Jadi ini bukan ditulis di istana, bukan ditulis untuk dipersembahkan kepada raja enggak. Jadi Paraton ini kalau menurut perkiraan Profesor Slamet Mulyono ini ditulis di Bali, jauh dari lingkar kekuasaan, yang nggak tahu tujuannya apa. Apakah memang ingin menulis riwayatnya Singasari Majapahit untuk dibaca masyarakat di zaman itu sekitar. Tapi kalau dilihat ditinjau dari bahasanya itu bahasa Jawa Pertengahan, bukan bahasa Jawa kuno. Jadi pertengahan itu antara Jawa kuno dengan Jawa baru. Contohnya nih, Jawa kuno ini putih karatuan, kadatuan. Kalau di sini nyebutnya kadaton, karaton. Kalau bahasa Jawa baru kan keraton, kedaton, gitu. Kalau ini tengah-tengah ya. Dibilang kuno-kuno bahasa tidak, dibilang modern juga tidak. Beberapa orang yang kebetulan menjadi patih pada waktu kejayaan Majapahit itu diberi nama beda-beda. Jadi itu salah satunya bisa juga proses pembuatan kerisnya itu di gelombang juga itu Pak. Mungkinkah itu bisa menjadi satu kenyataan, karena apapun yang terjadi tokoh-tokoh orang sakti biasanya juga dia dikediri juga. Nah terima mungkin itu soal dari cerita orang-orang sepuh. Itu kalau di Paraton itu satu orang Pak. Gajah Mada itu kalau di Paraton satu orang. Jadi dia pertama kali muncul karirnya itu di pemerintahan Jayanagara. Dia jadi bekel Bayangkara. Bayangkara itu kalau sekarang pas pampres gitu. Jadi dia itu komandannya, dia itu komandan pas pampres waktu itu. Kemudian karena dia berhasil menumpas pemberontakan Rakuti, ya, berhasil menumpas Rakuti, dia akhirnya diangkat jadi patih di Kahuripan. Kahuripan itu
kota tua peninggalan Erlangga. Jadi kota-kota tua itu zaman Majapahit masih ada. Kahuripan, Daha itu enggak jadi kota mati, tapi tetap jadi kota-kota bawahan Majapahit. Setelah jadi Patih Kahuripan, dia dipindah jadi Patih Daha. Jadi Gajah Mada itu pernah bertugas di sini. Gajah Mada sebelum jadi Patih Majapahit itu dia pernah bertugas di Daha, di Kediri ini.